Oke, selamat pagi. Oke, Pagi, di Pak. pertemuan terakhir kita sebelum UTS ini kita akan membahas namanya optika dan muatan listrik. Berhubung ini materinya agak banyak dan bisa percepat saja. Oke, untuk yang optika nanti kita akan mempelajari namanya cahaya, lalu ada pemantulan dan alat-alat optik, terutama untuk bagian lensa cekung dan cembungnya. Untuk materi ini aslinya sudah Anda dapatkan dari SMA, sudah diajarin. Tuh, kita akan lihat untuk lebih detailnya seperti apa. Oke, cahaya itu sesuatu yang ya sangat umum Anda temui dimanapun, entah dia dalam kondisi siang hari maupun malam hari ya cahaya ada, baik cahaya alami maupun cahaya infrared. Terus sifat gelombang cahaya speednya ya 300 juta meter per detik standar. Umumnya sih orang memberikan informasi kecepatan segitu 300 juta meter per detik. Sifatnya dia sangat fleksibel si cahaya ini. Cahaya bisa Anda pantulkan, itu sifat yang sangat-sangat dasar. Lalu dia bisa membias sehingga cahaya dia bisa berubah menjadi cahaya lainnya. Itu dia mengalami nama difraksi. Ah, apa? Cahaya yuk. Oke, lanjutkan. Lalu cahaya bisa saling mempengaruhi satu sama lainnya atau interferensi. Ya artinya Anda bisa menggabungkan berbagai macam cahaya di satu, ya bisa. Contoh cahaya putih. Cahaya putih itu aslinya dia cahaya yang gabungan dari banyak sinar ya, nggak cuma cahaya putih aja. Nah itu. Terus bisa juga Anda uraikan, ya tadi cahaya putih tadi itu bisa Anda uraikan jadi komponen warnanya. Bisa juga Anda jadikan satu lagi menjadi cahaya putih. Terus bisa Anda atur arah getarnya atau namanya polarisasinya. Jadi cahaya bisa Anda arahkan mau dia arahnya vertikal, horizontal ataupun memiliki derajat tertentu. Polarisasi ini umumnya kalau untuk alat ukur itu dia dipakai sebagai yaitu alat ukur, kalau dulu saya pernah buat itu alat ukur untuk namanya kadar glukosa dalam gula tuh, menggunakan cahaya. Ya alatnya sih harganya lumayan mahal sih, kala-kala itu tahun 90-an alat itu harganya 1 miliar itu aja. Ketika kami mendapatkan pekerjaan untuk melakukan renovasi alatnya tahun berapa ya, tahun 2006 2007 itu kami ganti semuanya, ya laku terjual 150 juta itu aja sih. Oke. Kalau sekarang Anda beli alatnya sih murah sih, paling-paling cuma 100.000 tuh. Oke. Nah cahaya bisa dipantulkan, ada namanya sudut datang, ada sudut pantul. Sudut datang incoming I itu dia sama dengan sudut pantul atau reflected angle-nya, dengan diukur dari mana? Diukur dari yaitu garis normalnya. Dari segala sesuatunya kalau untuk yang sudut ini dia diukur dari garis normalnya, ya jangan salah. Oke. Terus karena ada pemantulan cahaya maka terbentuklah namanya bayangan. Berarti kalau nggak ada cahaya terpantul nggak ada bayangan. Iya aja. Anda bisa melihat diri Anda sendiri di depan cermin itu gara-gara ada cahaya yang terpantul oleh si cerminnya. Kalau nggak ada bayangan ya Anda nggak bakal bisa melihat diri Anda sendiri, itu aja. Coba aja lah Anda bercermin
di ruangan gelap saja, nggak ada kelihatan muka Anda atau tubuh Anda di depan cerminnya. Tuh. Oke, cermin yang Anda pakai umumnya cermin datar. Cermin datar ini dia tidak ada perubahan sama sekali. Jarak bayangan ke cermin sama seperti jarak benda ke cermin, tingginya sama, nggak ada beda. Bayangannya ya dia tegak dan maya. Tegak, Anda saya jamin nggak bakal bayangan Anda itu kebalik. Tuh. Terus maya ya dia ada di belakang cerminnya. Kalau bayangannya nyata itu berada di depan cerminnya. Kalau berada di depan cerminnya berarti nggak bisa Anda lihat di cerminnya. Efek ini kalau zaman dulu ya itu banyak dipakai untuk sulap. Sulapnya contohnya sulap ilusi hantu. Ya pakai cermin, ya pakai cermin. Itu aja sama ruangan gelap. Ya kan, jadi kalau Anda lihat kalau untuk pesulap-pesulap itu ada yang pesulap yang memang murni dia itu ya boleh katakan jenius, membuat trik-trik cara boleh katakan secara teknologi memang dipakai itu ada juga yang ya Anda tahu sendiri lah. Tuh. Oke, pemantulan kalau cermin cekong ini dia sangat bergantung terhadap jarak benda ke cerminnya. Ada beberapa ruangan di mana si benda tersebut itu bisa berada ada di ruangan 1, 2, dan 3. Ruangan 1 itu adalah ruangan di antara titik awal titik awal cerminnya sampai dengan titik fokusnya. Lalu ruangan yang kedua itu adalah antara titik fokus dengan jari-jari jari-jari cerminnya. Kalau di sebelah kirinya melebihi dari jari-jarinya itu namanya ruangan ketiga. Oke, sinarnya sama persis. Jadi sinar jajar sumbu utama dipantulkan lewat titik fokus. Di mana yang hijau itu? Lalu sinar datang lewat titik fokus akan dipantulkan balik sejajar sumbu utama standar. Lalu kalau ada sinar datang lewat pusat jari-jari ini R ini ya dia akan dipantulkan balik sama persis seperti sinar datangnya. Jadi seolah-olah saling meniadakan. Tuh. Oke, sifat bayangannya sendiri itu dia sangat bergantung terhadap ruangan benda tersebut berada. Jadi kalau di ruang 1 nanti bayangannya ada di sini. Jadi kalau di ruang 1 bayangannya ada di ruang 4. Maya karena dia di belakang cermin ya tegak diperbesar. Tuh. Terus kalau dia ada di ruang 2 itu antara fokus dan jari-jarinya itu bayangannya nyata. Jadi mulai ruangan 2 ke 3 itu nyata semua. Alias gak bakal Anda lihat di sini. Jadi kalau Anda punya cermin cekong, Anda berada di sebelah sedikit daripada titik fokusnya, maka bayangan Anda itu nggak bakal nongol di cerminnya. Jadi seolah-olah Anda itu kayak Dracula, itu aja ya, dalam film seperti itu ya. Tuh, padahal itu juga cuma sebuah cermin cekong aja. Itu. Oke, di ruangan 2, dia nanti bayangannya ada di sini, jadi bisa Anda tangkap pakai layar. Bayangan nyata, terbalik, diperbesar. Tapi kalau bayangan bendanya itu ada di ruangan 3, itu dia nyata terbalik tapi diperkecil. Di sini bayangannya ada di ruangan 2. Itu cermin cekong seperti itu. Nah, kalau cermin cembung ini aslinya dia sama seperti cermin cekong, cuma yang menjadikan dia sebagai cerminnya itu adalah sisi luarnya cermin, bukan si dalamnya. Ya. Jadi bendanya itu ada di sini. Ini bendanya. Oke. Nah, untuk sifat bayangan cuma sebiji yaitu maya tegak diperkecil. Maya tegak, maya berarti dia di belakang cerminnya. Berarti kalau cerminnya itu di sini, belakangnya mana? Ya ini belakangnya. Tegak, ya tegak, nggak bakal terbalik, lalu diperkecil seperti ini. Tuh. Oke, ini rumus sangat umum dari SMP palingan sudah ada kenal juga bahwasanya untuk pembentukan bayangan di
cermin itu dia seperfokus itu adalah seper jarak bendanya tambah seper bayangannya. Ini bisa Anda bolak-balik untuk mencari baik jarak benda maupun jarak bayangannya, maupun Anda ingin tahu fokusnya. Itu. Seperfokus adalah 2/R, karena R itu adalah 2 kali fokusnya. Oke, lalu untuk M di situ magnification itu ada perbesaran bayangannya, itu adalah ya nilai absolut dari tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda ataupun jarak bayangan dibagi dengan jarak bendanya. Perbesarannya itu dia adalah absolutnya. Nanti kalau dia nilai asli perbesarannya itu dia adalah kurang dari 1, berarti dia itu diperkecil. Tapi kalau dia nilai perbesaran itu adalah lebih dari 1, berarti dia diperbesar. Interpretasinya seperti itu. Oke, ini soalnya nanti silakan Anda lihat sendiri. Cahaya juga bisa dibiaskan. Ini sangat umum. Pembiasaan cahaya membuat suatu objek itu dia tidak seperti apa yang seharusnya terlihat. Pembiasaan terjadi karena ada beda rambat cahaya antara 2 atau lebih medium. Ini sangat umum Anda temui dimanapun. Contoh paling gampang, ketika Anda celupin benda ke dalam air, itu seolah-olah bendanya itu bengkok. Itu ya, bengkok. Kenapa? Karena cahaya berada dalam air itu dia lebih lambat, bukan sih, daripada cahaya di udara bebas. Itu. Makanya ada ya seolah-olah ada efek gitulah, kalau kita bilang efek bahwasanya bendanya itu dia bengkok. Itu. Hal yang sama juga bisa Anda lakukan di udara bebas, hanya dengan, kalau dulu saya mempraktekannya dengan menggoyang-goyangkan pensil dipegang pakai jari. Itu Anda akan lihat seolah-olah pensilnya itu dia terbelokkan. Kenapa? Karena si pensilnya itu terkena cahaya, tapi ya dia mengalami perlambatan. Mata kita yang seolah tidak bisa menangkap kecepatan cahaya yang masuk ataupun yang mengenai si pensil tersebut. Seperti itu ya. Itu biasanya seperti itu, sangat umum kita temui. Oke. Kalau lensa cembung tadi itu, ini tentang lensa ya. Oke. Satu hal yang biasanya agak bingung itu antara namanya lensa dan cermin, itu aja ya. Cermin itu cuma satu sisi itu aja ya. Kalau lensa itu dia 2 sisi. Umumnya si lensa ini dia 2 gabungan objek yang indeks biasnya itu beda. Jadi bedakan antara cermin dan lensa. Nah, secara umum ketika Anda ngomongin lensa, itu dia sifatnya berkebalikan dengan cermin. Jadi kalau di sini saya ngomong lensa cembung, itu pasti sifatnya akan sesuai dengan cermin cekung. Dan kalau Anda ngomongin tentang sifatnya lensa cekung, maka sifatnya itu akan sama persis seperti cermin cembung. Nah itu. Ini untuk recapnya seperti itu, untuk gampangnya seperti itu ya. Oke. Ini lensa cekung seperti ini, cuma satu, yaitu maya tegak diperkecil. Sama persis seperti punyanya cermin cembung. Oke, ini beberapa contoh soalnya dan solusinya. Atau di situ kita punya sebuah cermin. Nah, cermin ya, lihat cermin bukan lensa. Cermin cekung jari-jarinya 10 cm. Di mana letak bayangannya? Nyata atau maya, tegak atau diberbalik. Berapa perbesarannya? Oke, cermin cekung fokusnya positif. Jangan salah. Cermin cembung fokusnya negatif. Itu aja ya.
Itu yang harus Anda pegang, jangan salah itu aja, meskipun sama-sama fokusnya di situ disebut panjangnya misalnya positif semua, tapi notasinya harus Anda perhatikan. Oke, di situ jarak-jaraknya 10 cm, berarti fokusnya ya setengahnya 5 cm. Terus fokus untuk cermin cekung positif, berarti di sini positif, bukan negatif. Oke. Terus DO ini adalah jarak bendanya, DI jarak bayangannya. DO-nya 30 cm, maka kita bisa hitung bahwa jarak bayangannya itu 6 cm. Nah, 6 cm itu dia berarti di mana? Berarti dia ada di depan. Karena apa? Karena Anda lihat tuh jarak bayangannya dia positif. Berarti di depan cerminnya. Berarti apa? Nyata. Nah, itu ya. Nah, itu. Berarti kalau jarak bayangannya itu dia positif, nyata. Tapi kalau jarak bayangannya itu negatif, maya. Nah, perbesarannya pada dasarnya itu rumusnya itu adalah minus ya, pakai minus aslinya. Pakai minus kalikan jarak bayangan dibagi dengan jarak bendanya. Jarak bayangannya 6 cm, kalau jarak bendanya 30 cm, berarti perbesarannya itu hasilnya min 1/5 atau min 0,2. Anda lihat di situ besarnya itu 0,2, kurang dari 1, berarti dia diperkecil. Berarti tadi itu nyata diperkecil. Terus di situ dia Anda lihat itu minus. Minus di situ itu artinya kalau perbesarannya minus kurang dari 0, itu dia terbalik. Tapi kalau dia lebih dari 0 atau sama dengan 0, pokoknya tandanya positif itu aja lah. Tegak. Nah, itu Anda melihat sifat pembentukan bayangan hanya dengan mengetahui apanya, yaitu hasil bayangannya jaraknya berapa, lalu perbesarannya. Tuh. Ini cermin ya, bukan lensa. Ya, ini cermin cekung sama persis tadi itu fokusnya juga positif, jangan salah itu aja ya. Cuma di sini dia letaknya itu dia ada di ruangan 1. Tetap sama rumusnya, cuma dari situ. Sekarang jarak bayangannya itu hasilnya minus, berarti dia di sini. Minus itu berarti kalau jarak bayangannya minus, berarti otomatis bayangannya maya. Dan sesuai dengan rumus ini, perbesarannya itu adalah minus jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Hasilnya positif. Oh, berarti perbesarannya positif, lebih dari 0. Berarti dia tegak, tidak terbalik bayangannya. Terus Anda lihat besarnya. Oh, besarnya apakah lebih dari 1? Oh ya, lebih dari 1. Berarti dia diperbesar. Kalau kurang dari 1, diperkecil. Nah, itu ya. Dengan hanya melihat apanya? Hasil kalkulasi bayangannya dan perbesarannya, maka Anda bisa menentukan apanya? Bisa menentukan yaitu sifat bayangan yang terbentuk tanpa Anda perlu menghafalkan apapun. Tuh. Jadi kalau tadi saya kasihkan, oh kalau di ruangan 1 seperti ini bayangannya, ruangan 2 seperti ini bayangan, dan terusnya, itu aslinya nggak perlu Anda hafalkan. Ya, kalau dulu di SMP SMA biasanya Anda kan disuruh ngapalin itu. Tapi intinya bahwasannya Anda bisa menentukan sifat bayangan di cermin itu hanya dengan melihat yaitu jarak bayangan dan perbesarannya saja, baik tanda maupun besarnya. Nah, itu ya. Tuh. Yang perlu Anda perhatikan juga bahwasanya untuk cermin cekung itu dia fokusnya positif. Berarti kalau cermin cekung positif, fokusnya cermin cembung negatif. Iya, seperti itu. Ya, jangan salah ya. Itu aja. Oke, ini cermin cembung. Fokusnya negatif. Tuh. Oke, itu cahaya seperti itu. Untuk yang kedua, kita akan lihat beberapa alat yang menggunakan cahaya. Ini sangat banyak Anda pergunakan. Contoh paling gampang, kacamata.
Oke, kalau untuk sebuah lensa itu dia aslinya, seperti saya katakan, itu dia adalah gabungan minimal 2 buah objek optik. Umumnya dia berbeda indeks biasnya. Nah, itu. Karena dia merupakan gabungan dari 2 objek optik yang berbeda indeks biasnya, maka dia akan punya apa? Punya indeks bias yang pasti beda. Juga bisa juga punya titik fokus yang berbeda juga. Nah, makanya untuk pembentukan bayangan pada sebuah lensa untuk fokusnya itu adalah N aksen dibagi dengan N min 1 dikali 1/R1 plus 1/R2. Nah, itu 1/R1 itu adalah jari-jari kelengkungannya yang pertama di depan biasanya. Kalau yang R2 itu jari-jari kelengkungan untuk lensa yang keduanya, biasanya ada di belakang. Tuh. Kalau di situ N aksen itu dia adalah indeks bias si lensanya. Kalau N itu apa? Indeks bias cahaya di udara itu umumnya 1. Dikurangi 1. Tuh. Nah, dari situ Anda bisa hitung fokusnya berapa. Ya, dari rumus ini sih nyantai aja sih, itu aja ya. Langsung Anda masukin aja, langsung dia akan ketemu fokus lensanya. Nah, umumnya fokus lensa ini nanti akan ditanya umumnya kalau Anda bikin kacamata. Kalau fokus lensa biasanya orangnya, kalau tukang kacamata atau dokter mata itu biasa membuatkan lensanya, itu dia mengukur dulu untuk fokus yang diperlukan itu seberapa. Nanti akan dibuatkan lensanya dengan spesifikasi sekian dioptri. Nah, itu ya. Nah, dioptri itu adalah P ini. P itu seperfokus. Nah, itu. Jadi kalau Anda ke tukang kacamata atau ke dokter mata bisa kasih, oh silakan buat kacamata cembung-cembung atau cekung-cekung dengan dioptri sekian. Nah, itu udah tahu dokter matanya udah bisa ngasih tahu seperti itu. Dan saja dengan apa ini ya, dengan dites dulu ya. Tuh. Nah, kalau kita punya lensa gabungan banyak, maka titik fokusnya ya gabungannya. Lateral optik ini standar. Kita punya mata, kita punya lub, kita punya mikroskop, dan teropong. Mata kita itu dia, kalau Anda ingin tahu ya, mata kita itu melebihi kamera DSLR yang paling mahal sekalipun masih kalah dengan mata kita. Itu aja ya. Makanya ya silakan dijaga baik-baik mata Anda. Tuh. Bagi Anda yang misalnya hobi di depan komputer seperti saya misalnya, ya seimbangkanlah. Ketika Anda sudah jenuh, sudah lama menghadap layar komputer, maka ya refreshinglah keluar, lihatlah yang jauh-jauh. Biar apa ya, biar otot mata Anda itu tidak terlalu terpaku dengan titik yang dekat. Tuh. Ya olahraga mata itu aja lah. Untungnya sekarang ya sudah banyak beredar produk kesehatan itu yang bisa membuat otot mata Anda itu olahraga meskipun Anda di dalam ruangan. Tuh. Mata kita punya puntung proksimum, titik terdekat ini biasanya 20 cm. Lalu titik terjauh namanya puntung remotum, ini biasa terlingga. Itu ya. Mata ya bisa catat namanya cacat rabun dekat maupun rabun jauh. Tuh. Nah, rabun dekat hipermetropi, jadi dia nggak bisa melihat jelas benda yang dekat-dekat. Jadi titik dekatnya lebih dari 25 cm. Contoh 40 cm itu masih rabun dekat. Kalau titik dekatnya cuma 30 cm masih normal ya, itu aja. Jadi 25 sampai 30 cm itu masih tergolong normal matanya. Tapi kalau udah sampai 50 cm ya udah hipermetropi. Kalau yang nggak bisa benda-benda jauh lihatnya itu miopi. Nah, itu. Oke. Ini loop lensa cembung-cembung. Kalau mikroskop itu dia 2 lensa positif untuk memperbesar benda yang berada di depan lensa okulernya. Tuh, ya, tuh lensa dekat dengan objeknya. Kalau teropong bintang, ini teropong untuk Anda melihat
benda di angkasa ini hampir sama seperti teropong bumi, tetapi dia tidak ada pembaliknya. Jadi prinsip seperti teropong bumi. Kalau teropong bintang, kenapa nggak butuh pembalik? Ya Anda ngelihat bintang juga dibalik-balik juga sama posisinya di situ aja. Itu. Tapi kalau Anda ngelihat benda di bumi, kalau nggak ada balik, ya kebalik. Lihatnya, contoh Anda pakai teropong bintang, lihat jembatan Ampera misalnya. Bisa sih, bisa. Cuma Anda bakal lihat itu jembatannya kebalik. Kenapa? Karena dia nggak ada lensa pembalik. Tapi kalau teropong bumi, dia ada pembaliknya di antara lensa objektif dan lensa okulernya. Agar apa? Ya tadi itu, agar benda yang Anda lihat itu dia sesuai realnya. Kalau dia tegak ya tegak, kalau dia kebalik kebalik. Tuh, bedanya cuma itu aja kalau antara teropong bintang dan teropong bumi. Jadi nggak ada spesifik aja ya. Oke. Teropong bintang kalau zaman dulu ya masih pakai optical, masih menggunakan cahaya. Tapi kalau sekarang ya menggunakan apa? Ya cahaya juga sih, cuma nangkepnya beda itu aja ya. Contoh kita bisa lihat namanya teropong bintang Hubble Telescope sudah sangat membantu para ahli untuk ngapain? Untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, jauh di sana. Untuk sekarang teropong bintang yang paling canggih yaitu teleskop Hubble itu, tapi mungkin tahun 2025 kalau nggak salah itu akan diluncurkan namanya teleskop Weber. Teleskop Weber ini dia punya orbit yang lebih jauh daripada Hubble. Itu aja ya. Makanya teleskop Hubble ini dia dapat menangkap cahaya dari galaksi yang sangat-sangat jauh. Itu aja. Selain itu teleskop Weber ini punya lensa itu lebih lebar kurang lebih 5 kali daripada teleskop Hubble. Jadi sudah sangat-sangat boleh katakan sangat-sangat canggih itu aja ya. Jadi ya harapannya nanti kita bisa melihat uh, objek bintang yang sangat jauh jaraknya dari si teleskopnya. Bahkan dengan teleskop yang ada sekarang pun orang sudah bisa melihat benda-benda yang sangat menakjubkan itu benda-benda langit aja ya. Contoh paling gampang kita bisa lihat yang terbaru foto dari sebuah black hole. Ya kalau Anda tahu sih, foto dari sebuah black hole itu disusun dari data kurang lebih 5 petabyte. 5 petabyte itu kurang lebih 5.000 terabyte. Ya segitulah. Ya. Yang membuat fotonya, yang menangkap itu adalah seorang ilmuwan wanita tuh menggunakan hard disk 1 terabyte kurang lebih 5.000 biji. Gak segede itu sih. Untuk menyimpan datanya. Dan ya kalau Anda googling, jadilah gambar black hole seperti itu. Itu gambar real black hole yang ditangkap menggunakan salah satu teleskop yang ya super canggih itu aja. Kalau untuk yang black hole-nya ini ditangkap menggunakan teleskop yang ada di bumi, tapi menggunakan kalau yang saya baca itu teleskop yang ada di bumi, tapi tidak cuma satu teleskop, tapi banyak sekali teleskop yang dikoneksikan dengan jaringan fiber optik cepatan tinggi sehingga bisa diperintah pada saat yang hampir bersamaan. Itu jadilah gambar black hole yang Anda bisa googling di internet ya seperti itu. Interferensi difraksi ini nggak akan saya bahas. Oke, nah itu menutup untuk yaitu materi fisika klasik, gitu ya. Nah, untuk yang setelah UTS nanti kita akan bahas namanya kebanyakan materi fisika modern, mulai dari listrik dan turunannya.
Nah, sebagai pengantarnya kita akan lihat dulu namanya listrik. Listrik ini sangat-sangat umum. Ya, kalau ya bayangin aja lah, Anda zaman modern seperti ini mau hidup tanpa listrik ya agak susah itu aja ya. Makanya listrik ini adalah sesuatu yang harus Anda pelajari dasarnya seperti apa sih, gimana listrik bisa terbentuk dan sebagainya. Oke, nah, sama dulu. Oke, kan? Oke, listrik. Listrik dia ada muatan yang positif dan ada muatan yang negatif. Besarnya sih sama sih, cuma 1,69 1,6 kalikan 10 min 19 Coulomb. Cuma ada proton dan elektron tadi ya. Benda yang positif ya dia kebanyakan proton. Kalau benda yang negatif ya dia kebanyakan elektron. Kalau bendanya netral itu ya proton elektronnya hampir-hampir sama kuantitasnya itu ya. Itu. Tapi Anda menyarikan benda netral di alam juga agak kerepotan sih, karena setiap benda pasti dia memilih salah satu itu aja, netral, negatif ataukah positif. Oke, ini sifat daripada muatan listrik. Jadi muatan yang sama jenisnya, sama polaritasnya akan saling tolak menolak, akan saling menjauh. Tapi kalau yang tidak sejenis, ya dia saling mendekat. Ya normal aja. Antara yang positif dan negatif, ya dia akan ngapain? Saling mendekat, tarik menarik. Jadi yang positif akan mendekati yang negatif. Gaya kolom itu dia akan muncul ketika beberapa muatan itu dia saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh di sini kita punya 4 buah muatan, maka semuanya positif, maka Q1 dia akan tertolak oleh Q2. Q2 akan tertolak oleh Q dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat pada sebuah muatan, misalnya kita ambil muatan pada Q itu, pada Q ini ya, Q yang sebiji ini, akibat Q3, karena sama-sama positif, maka dia akan tertolak. Jadi, Q ini dia akan terjauh sana. Misalnya, dayanya F3. Q juga akibat Q2, ya sama-sama positif juga akan tertolak juga. Kemana? Jadi akan tertolak ke arah kanan, F2. Q1 juga sama, akan menolak si Q ini, sehingga jadilah F1. Dan kalau kita uraikan bahwasannya arah yang ke kanan adalah positif, maka gaya total kolom untuk si Q ini dia F1 plus F2 min F3. Ini harusnya min ya, itu bukan positif. Nah, itu. Nah, karena si gaya kolom ini dia adalah besaran vektor, maka silakan diperhatikan baik-baik, yaitu arahnya. Gitu ya. Nah, berapa besarnya? Yaitu adalah seperempat pi epsilon 0 kalikan Q1 Q2 per R12 kuadrat. Seperempat pi epsilon 0 itu biasanya dikasih konstan H saja, yaitu 9 kalikan 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu ya. Itu rumus gaya kolom. Cuma bedanya ya cuma kayak itu aja, nggak ada yang
aneh-aneh, nggak ada yang kompleks nilainya, konstannya cuma satu itu aja. Yang perlu Anda perhatikan arahnya itu. Kebanyakan yang saya alami sih mahasiswa itu bingung arahnya, itu aja sih. Jadi kalau positif ketemu positif ya saling menjauh, itu aja. Kalau negatif ketemu negatif ya saling menjauh juga. Tapi kalau positif ketemu negatif mendekat, itu ya. Positifnya yang mendekati si negatifnya. Nah, itu. Nah, kalau gaya kolom diakibatkan oleh beberapa muatan, ya tadi itu dia adalah total ataupun resultan gaya kolom yang diakibatkan oleh muatan-muatan tersebut terhadap sebuah muatan. Tuh. Nah, contoh di sini kita punya muatan Q itu plus, lalu di Q1 ternyata dia ada plus juga, Q2 juga ada plus. Lalu berapa besar gaya kolom yang dialami oleh si Q ini? Jadi kita gambarin aja itu untuk anunya apa, untuk arahnya. Oke, di sini saya gambarin dulu. Ini dia plus. Q-nya apa? Q-nya juga plus. Q2, oh plus juga. Nah, itu. Berarti Q akibat Q2 itu dia terdorong atau tertolak kemana, ke sana. Kasih nama misalnya F2. Lalu yang Q1 ya dia menolak si Q, sehingga dia di sini muncul gaya namanya misalkan kasih aja F1. Oke, berarti resultannya yang mana? Resultannya ya F1 kurangi F2. Tuh. Ya Anda hitung yang F1 berapa? Berarti K Q kalikan Q1 per R Q sampai Q1 kuadrat. F2 berapa? F2 yaitu K kalikan Q kalikan Q2 per R Q Q2 kuadrat. Nah, itu baru Anda apa kan? Baru Anda kalkulasikan, kurangkan hasilnya, resultan yang dialami oleh si apa? Oleh si Q itu. Kalau resultannya positif, oh berarti dia cenderung kemana? Cenderung ke kanan. Cenderung ke arah Q2. Tapi kalau Q-nya itu dia negatif, oh berarti dia cenderung ke arah Q1. Itu ya. Ini contoh yang sama, tapi dia menggunakan gaya tegang tali. Jadi gayanya bukan gaya biasa, tapi gaya tegang tali. Prosesnya sama, cuma di sini untuk gayanya Anda ganti dengan gaya tegang tali. Ini juga sama seperti yang contoh pertama, cuma di situ ada negatifnya aja. Gitu ya. Jadi akan diperhatikan baik-baik untuk tandanya dan arah gayanya. Nah, gaya kolom ini bisa Anda hasilkan dengan cara-cara yang alami juga bisa, dengan cara yang buatan juga bisa. Contoh yang alami, misalnya Anda menggunakan bahan pakaian dari benang wol. Benang wol itu kalau Anda ingin tahu ya, itu benda yang sangat-sangat besar listrik statisnya secara alami. Jadi kalau Anda pakai wol atau bukan pakai pakaian yang terbuat dari bahan wol atau bludru, itu jangan sekali-sekali Anda berada di ruangan yang dingin dengan bersandarkan ataupun dengan dekat-dekat benda yang metal. Kenapa? Karena wol ataupun bludru Anda ketemu dengan udara dingin, suhu rendah, itu dia cenderung akan menyimpan muatannya dengan sangat besar. Itu aja sih. Jadi kalau Anda mendekat ke suatu metal, maka
muatan listrik statis yang ada di pakaian Anda yang berada di wall ataupun bludru tadi itu akan loncat ke metal tersebut. Oh, lewat mana Pak? Lewat jari Anda, lewat tubuh Anda. Kenapa ya? Karena Anda yang mendekati si metal tersebut. Loh, berapa besarnya Pak? Kalau Anda ingin tahu ya, besarnya listrik statis yang bisa di-generate atau bisa dialirkan oleh manusia itu sampai 5.000 volt. 5.000 volt, iya 5.000 volt. Tuh. 5.000 volt. Arusnya sangat bergantung terhadap muatan yang ada di dalam bahan ataupun ya pakaian Anda itu aja sih. Bisa dia beberapa miliampere sampai beberapa ampere juga bisa. Contoh dulu saya pertama kali ngajar di MDP itu didapat ruangan kalau dulu sebelum masa pandemi saya ngajar itu ruangannya lumayan kecil itu aja sih, tapi AC-nya sangat besar, jadi suhunya kurang lebih 22 derajat Celcius. Ketika itu saya belum dapat jas yang terbuat dari kain biasa, saya pakai jas sendiri dari bludru. Ya udah, saya duduk ngajar, lalu berdiri, habis itu ngajar lagi. Ya lama kelamaan terbentuklah itu listrik statis sangat besar di jas bludru saya, dan setiap kali saya mendekati sebuah kursi metal yang kebetulan kursi di kelasnya itu metal semua, itu loncatan listriknya itu sangat besar, bahkan suaranya sangat-sangat keras, pedas itu aja. Tuh, itu cuma listrik statis, saya nggak mau ngapain, saya hanya gerak biasa, tapi ya ada listriknya statis itu. Jadi hati-hati aja ya kalau Anda menggunakan bahan-bahan yang memiliki listrik statis gede seperti itu. Dan listrik statis menjadi sesuatu yang menjadi perhatian kalau Anda bekerja di rumah sakit atau Anda yang berhubungan dengan orang-orang yang punya kelemahan di jantungnya. Jangan sekali-sekali Anda sembarangan meletakkan benda-benda yang punya kandungan listrik statis besar. Karena bagi orang-orang yang seperti itu, listrik sekecil apapun itu dia sangat fatal, itu aja ya. Nah, bahan material di bumi juga bisa mengantarkan listrik, ada juga yang kesulitan mengantarkan listrik. Nah, yang sulit mengantarkan listrik namanya isolator, yang gampang yang namanya konduktor. Lalu ada lagi bahan yang diantaranya itu namanya semikonduktor. Nah, semikonduktor ini ya yang biasa Anda pakai di HP Anda itu semuanya semikonduktor. Ya. Kita numpang adem aja. Tuh. Oke. Contoh di sini kita punya 3 buah muatan listrik, ada plus minus, kalau jaraknya masing-masing seperti itu. Maka Anda bisa menghitung untuk gaya total yang dialami oleh sebuah muatan akibat muatan lainnya. Ya, kalau seperti ini kita lihat untuk yang muatan 5 mikrokolom misalnya, minus ya situ, minus. Akibat yang positif, oke, akibat yang positif, kalau Anda lihat tadi itu, si positif ini dia akan mendatangi si yang negatif. Dan ini juga sama, yang positif juga akan mendatangi si yang mana negatif ini. Berarti arahnya kemana? Kita lihat positif mendatangi si negatif, jadi saling ketarik. Nah, itu. Berarti akibat yang plus 3 kolom itu dia ke sini ketarik. Akibat yang 8 kolom ya ketarik juga ke sana. Nah, itu.
Oh, berarti saling tarik-menarik. Iya, saling tarik-menarik. Anda tinggal tentukan saja berapa besar gaya yang tarikan akibat 3 kolom ini dan yang akibat 8 mikrokolom itu. Anda bandingkan aja berapa besarnya. Tuh. Nah, kalau ini beda lagi. Kalau ini Anda harus lihat dulu vektornya. Jadi balik lagi ke materi yang pertemuan kedua. Di situ kita udah lihat gimana Anda bisa menguraikan vektor sesuai dengan sudutnya. Ya, di sini pakai itu aja ya. Jadi jangan lupakan materi-materi yang sudah kita pelajari, terutama vektor karena itu akan banyak dipakai di mata kuliah lainnya. Enggak hanya di elektro, tapi di informatika juga banyak dipakai untuk si vektor ini. Oke. Nah, itu materi terakhir kita sebelum UTS mengenai optik dan listrik, secara spesifik namanya muatan dan materi listrik. Setelah UTS, nanti kita akan fokus ke bagian listriknya dengan mempelajari yaitu namanya rangkaian listrik searah, rangkaian listrik bolak-balik atau AC, lalu ada namanya kapasitor, lalu hukum Kirchhoff, karena itu nantinya akan Anda pelajari lebih detail di mata kuliah lainnya. Untuk yang di fisika ini kita hanya akan lihat secara dasarnya saja, secara fisiknya seperti apa. Untuk secara elektronya itu nanti akan dijelaskan lebih detail di mata kuliah lain yang diampu oleh dosen-dosen lainnya. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang bertanyakan, saya persilakan. Oke, untuk UTS-nya sudah saya upload ke Spon lengkap dengan kisi-kisinya, jadi silakan Anda lihat di Spon. Waktu untuk pengerjaan juga sudah saya kasihkan atau saya informasikan di Spon. Untuk semuanya nanti akan fokus soal baik jawabannya di Spon ya, itu aja. Jadi silakan dipersiapkan baik-baik, baik untuk materinya maupun untuk sarana dan prasarana penunjang UTS Anda. Karena UTS-nya itu nggak ada UTS susulan ya, itu aja. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan Anda baik-baik, sehingga Anda bisa melaksanakan UTS Anda dengan lancar sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan diposting di WA group yang sudah Anda ikuti. Nanti kita akan bahas solusinya di situ. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat Terima pagi, kasih Pak. Pak. Selamat Selamat pagi, pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak.